Desa Wisata Kelor terletak di Dusun Kelor, Kelurahan Bangonkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Langkah pertama memasuki Desa Wisata Kelor membawa pada pemandangan yang asri dan tenang. Dikelilingi rindangnya pepohonan hijau dan semilir angin udara segar, perlahan mulai menyapa, menjadi perpadu yang harmonis. Di tengah hamparan pepohonan hijau nan asri, daun-daun yang rimbun seolah menjadi atap alami untuk memberikan keteduhan dan kesejukan di Desa Wisata Kelor. Suasana desa ini menawarkan kedamaian yang menyatu dengan alam, salah satunya dengan dikelilingi oleh kebun salak yang rimbun dan memikat, yang memberikan suasana khas pedesaan di daerah Sleman. Aliran sungai yang jernih mengalir dengan tenang merupakan perpaduan yang tepat untuk menikmati suasana yang menyenangkan. Desa Wisata Kelor yang didirikan pada tahun 2006 merupakan destinasi yang menggabungkan keindahan alam dengan kekayaan sejarah. Salah satu aset berharga desa ini adalah joglo, yang memiliki nilai historis sebagai bekas markas tentara pelajar pada era Kapten Martono. Kalau Desa Wisata Kelor ini kan ada sejarahnya juga karena ada bangunan rumah tua yang dulu untuk markas TP berdiri tahun 1835 sampai sekarang belum pernah dibuka. Yang ini sejarahnya nggak ada, cuma yang ada sejarahnya itu yang joglo yang paling bawah tapi milik perseorangan, yaitu dulu untuk markas TP itu tentara pelajar. Pendopo ini kan cuma buatan, tapi untuk foto-fotonya itu memang tentara-tentara yang pernah dulu markas di joglonya. Setelah perjalanan waktu banyak, orang sering mengunjungi bangunan tersebut dan ini menimbulkan sebuah ide tentang desa wisata. Kemudian pada tahun 2006 mulai dikembangkan gagasan sebagai desa wisata yang dikemas secara profesional. Dengan menyewa lahan khas Desa Kelor dan lahan perseorangan, desa wisata sejarah Kelor ini menghimpun luas sekitar 2000 meter persegi. Kalau desa wisatanya ini kan berdiri tahun 2006, tapi semenjak 2 tahun kan nggak eksis. Terus karena pengelolanya orang tua, terus diminta yang muda. Ya sampai sekarang ya memang dikatakan menurun karena semenjak COVID itu kan turun drastis untuk pengunjungnya. Tapi ya alhamdulillah ini semenjak COVID sudah agak reda, memang peningkatan tamu itu agak naik dibandingkan dengan COVID. Selain joglo bersejarah, para penduduk Dusun Kelor bermayoritas sebagai petani salak pondoh dan memiliki kebun salak yang beragam. Di Desa Wisata Kelor terdapat perkebunan salak pondoh yang begitu luas. Menurut pengelola, lahan perkebunan salak pondoh punya perseorangan yang disewa secara per tahunnya. Di Desa Wisata Kelor juga terdapat lapangan yang ekstra luas, yang biasanya digunakan sebagai tempat berkemah atau camping ground. Lapangan ini berada di tengah-tengah perkebunan salak. Berbekal pendampingan dari Dinas Pariwisata Sleman dan Daerah Istimewa Yogyakarta, di atas tanah khas desa tersebut saat ini sudah dibangun sejumlah wahana edukasi, mulai dari kolam tangkap ikan, kolam titian, fly and frog, halang rintang, hingga beragam permainan tradisional. Permainan ayunan dan panjat ban membawa kembali kenangan sederhana yang penuh kebahagiaan. Ayunan yang melambung tinggi seiring tawa riang seolah mengajarkan arti kebebasan. Sementara panjat ban mengasah keberanian dan ketangkasan. Hal ini menjadi momen berharga yang menghubungkan keceriaan masa kecil dengan keindahan alam sekitar Desa Wisata Kelor. Seiring dengan berjalannya waktu, upaya pengembangan di Desa Wisata Kelor terus dilakukan. Pengelola menambahkan sejumlah fasilitas, sarana, dan prasarana. Salah satunya yaitu pendopo, yang masing-masing pendopo mampu menampung antara 70 hingga 100 orang. Ya kalau di tahun berikutnya tentunya ya untuk pengembangannya itu ya karena kita keterbatasan lahan ya kalau bisa ya paling enggak itu kita menambah lahan juga, menambah pendopo karena setiap musim makrab biasanya itu tamu yang mau dan biasanya kita sok sampai nolak kayak
Di samping itu kan juga kita harus berinovasi untuk yang lainnya biar untuk menarik wisatawan juga. Kalau yang sering di sini itu biasanya outbound, tapi kebanyakan mintanya tetap ada wahana susur sungai. Karena dulu kata orang tua dulu itu biasanya tentara pelajar itu sembunyinya kalau nggak bikin kolam-kolam biasanya di sungai-sungai yang rimbun yang nggak terjamah oleh musuh kayak gitu. Saat hujan mulai turun di desa wisata Kelor, suasana berubah menjadi semakin syahdu. Rintik hujan mulai membasahi dedaunan hijau, menciptakan harmoni alami yang menenangkan. Udara menjadi lebih sejuk, membawa aroma tanah basah yang khas. Hujan bukanlah halangan untuk menikmati kebahagiaan. Justru di bawah syahdunya hujan, setiap momen terasa lebih magis. Tetesan air yang jatuh perlahan seolah membawa cerita, menemani langkah dan canda tawa. Bermain di bawah rintik hujan menghadirkan kebebasan yang sederhana, menyatu dengan alam dalam harmoni yang sempurna. Inilah cara kita merasakan keindahan hidup meski di tengah derasnya hujan. Tawa dan semangat tak surut. Meski tubuh basah oleh rintik hujan, disinilah kami merasakan kebersamaan yang lebih hangat. Setiap tetesan air yang membasahi tubuh menambah semangat dan tantangan, membuat setiap langkah terasa lebih seru. Hujan tidak menghentikan keceriaan, justru menjadi teman yang menyegarkan. Di tengah guyuran air, tawa dan semangat berpadu menciptakan kenangan yang penuh kesan, karena disinilah hujan adalah bagian dari petualangan yang tak terlupakan.